Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Saida, mari Bu. Iya, mohon maaf Bapak, ini mengganggu Bapak. Ada waktu Bapak ya? Oh silakan. Oh, iya. Buat Bu Saida ada apa? Alhamdulillah. Kalau Bapak tidak sibuk, ini Pak, saya ada tugas untuk di kelas saya sebagai CGP Bapak. CGP, ya. Yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah. Bapak bersedia ya Pak ya? Terkait apa itu Bu ya? Terkait ya. Begini Bapak ya. Ya silakan Bu. Pertanyaan ini terkait dengan praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Iya, iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh gitu. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, adakah mungkin suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema Bapak? Jadi bisakah Bapak menceritakan Bapak? Gitu ya. Baik Bu. Kalau masalah kan seperti kita tahu banyak ya. Mungkin sambil satu atau dua aja ya. Iya Bapak. Ini masalah siswa ya. Nah ini yang sering tiap tahun tiap kenaikan kelas kita alami itu biasanya anak atau siswa yang secara akademik mungkin ya atau non akademik tidak naik ya, Kurang memenuhi syarat gitu. tidak memenuhi syarat. Apakah tetap tidak dinaikkan atau bagaimana atau ada tindakan naikkan itu. Nah, ini kan dilema juga di satu sisi mungkin secara aturan ya secara akademik karena mungkin tidak memenuhi nilai untuk naik kelas atau mungkin secara non akademik kehadiran kurang dan lain sebagainya mestinya tidak naik. Tapi ada tapinya itu jadi dilema itu. Nah, anak itu sesuai pengalaman kalau tidak dinaikkan pasti putus sekolah. Berhenti gitu Pak ya. Berhenti pasti itu kan pengalaman kan seperti itu. Nah, jadi kita dilema dan juga seperti program pemerintah kan harus paling tidak tuntas 9 tahun Bu. Nah, gimana ini kalau tidak dinaikkan? Tidak dinaikkan putus sekolah itu pengalaman ya. Iya Bapak. Pengalaman tapi tidak sekolah dan tidak pindah juga pindah sekolah itu kan dilema. Terus solusi yang Bapak berikan itu bagaimana Bapak? Biasanya gini, satu berdasarkan aturan ya sekarang ini kan anak tidak boleh putus sekolah. Kalau saya sih cenderung untuk menaikkan meskipun mungkin secara akademik dan pendidikan ya siapa tahu anak itu bisa lebih baik nanti. Jadi solusinya salah satunya itu. Yang kedua mungkin biar anak itu tetap bisa sekolah, pindah sekolah kita fasilitasi ya. Mungkin apakah itu dinaikkan harus pindah, tapi sebenarnya bijak juga itu ya. Nah ini berdasarkan pengalaman lagi ya. Iya, kalau tidak dinaikkan biasanya tidak mau pindah, putus sekolah. Jadi kita lihat memang dari keluarganya kan tidak mendukung misalnya ya kasus selama ini yang kebanyakan tidak mendukung anak itu untuk ke sekolah misalnya ya karena orang tuanya kurang sadar pendidikan dan lain sebagainya karena mungkin lebih hanya ngurusin masalah ekonomi ya sehingga pendidikan itu yang penting anak suruh sekolah. Nah, atau juga mungkin anak itu motivasi sekolahnya itu rendah. Nah, itu sebenarnya kan tugas kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi anak itu. Ternyata kenyataannya motivasinya rendah sehingga mungkin ya dikatakan kehadiran di sekolah kurang sehingga nilainya otomatis juga tidak boleh selalu naik kan ya. Nah, apakah anak ini mau kita bunuh saja? Ini kita juga Bu ya juga ya. Jadi kalau gimana solusinya ya salah satu mungkin pindah kalau mau ya Tetap naik tapi pindah begitu Pak ya. pindah atau mungkin dinaikkan kita harus bersyarat berdasarkan yang kita misalnya nah itu nanti kita naikkan tapi harus mengikuti program khusus misalnya tugas-tugasnya harus diselesaikan mengejar ketertinggalan tadi itu Bapak ya. Ketertinggalan tadi harus punya tugas khusus itu pun siswa juga kebijakan ya
atau sering kita namakan naik persyarat ya. Naik persyarat, Itu, ya. Itu mungkin salah satu solusinya. Berarti solusi yang sudah Bapak ambil itu sangat membantu siswa Bapak ya. Intinya kita memang kebutuhan siswa kita, kebutuhan hasil yang kita harus ke sana. Kemudian ini Bapak, pada modul yang saya pelajari itu kan saat ini itu kan ada dilema etika, di mana ada dalam penyelesaiannya itu ada pertentangan antara benar dengan benar. Berarti yang masalah Bapak tadi itu kan termasuk masalah dilema etika Bapak gitu. Sementara kan untuk yang kan ada juga masalah yang benar lawan salah, itu dalam modul yang kami pelajari itu rujukan moral, tapi dalam kasus yang masalah yang Bapak hadapi tadi itu sudah termasuk dilema etika bukan? Kemudian Bapak selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Bapak? Cara mengidentifikasi, oh ini termasuk masalah dilema etika, terus ini termasuk rujukan moral, begitu. Bagaimana? Biasanya gini Bu, saya lihat dulu suatu masalah yang apakah itu melanggar aturan atau tidak dulu. Iya. Ya. Pertama kita apa aturan dulu ya. Apakah benar atau tidak? Selain aturan, nanti juga masalah kepentingan, apakah untuk kepentingan pribadi saja atau untuk kepentingan bersama, ya itu juga kita pikirkan juga. Kemudian selain itu juga apakah keputusan yang saya ambil nanti berdampak baik atau tidak pada orang itu maupun kepada yang lainnya. Jadi sehingga masalah-masalah itu nanti yang terkait dengan etika itu ya benar lawan benar. Benar lawan benar. Artinya keputusan Bapak kan ya masih benar. Iya Bapak, iya. Tapi di satu sisi kan kita kadang-kadang harus melanggar kebenaran itu karena kepentingannya yang lebih luas, yang lebih banyak, lebih itu. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil? Ya. Jadi biasanya yang sering terkait dengan guru ya. Iya. Guru atau pegawai di sekolah itu yang pertama saya ke aturan dulu bagaimana, kemudian yang kedua apakah nanti pertanyaannya Bu? Pertanyaannya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebajikan. Itu cara menjalankan atau mengambil keputusannya itu bagaimana begitu Bapak? Satu, mungkin melibatkan banyak orang saya melibatkan orang yang kira-kira terlibat di situ, yang bersama saya, menyawakan saya, atau kalau saya dikasih ke TU dan lain sebagainya. Yang kedua, saya harus melihat itu membicarakan bersama, pasti itu ya, bersama supaya memahamkan dan memberikan bahwa keputusan yang ambil itu ada plus minusnya. Ya, plus minusnya kalau kita minta seperti ini, plusnya ini, minusnya ini kan. Kalau ambil yang ini, plusnya ini, minusnya ini. Jadi kalau sudah sama-sama paham kita ambil keputusan, sehingga keputusan ini berjalan bersama. Jadi semuanya memahami. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu berkoordinasi dengan Makassar, membicarakan bersama seperti itu Bapak ya, dulu diambil sebuah keputusan. Bahkan dengan yang bersangkutan juga diajak bicara. Oh gitu, sama yang bersangkutan juga. Harus. Kemudian Bapak di sini adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil dalam upaya menyelesaikan masalah dilema etika? Prosedurnya biasanya yang bersangkutan ya,
seandainya ada seorang guru atau pegawai itu punya masalah ya terkait dengan tadi dilema etika, kita lakukan dulu. Yang bersangkutan. Cari tahu dulu apa masalahnya, akar masalahnya apa penyebabnya. Pasti suatu masalah pasti ada penyebabnya. Kalau kita tahu penyebabnya, ketika sudah tahu penyakitnya ya, kita obati, kita bukan bersama. Artinya kalau masalah itu yang bersangkutan kita ajak bicara. Ya, bapak atau ibu melakukan ini sudah melanggar saya ini. Kalau saya ambil keputusan seperti ini, konsekuensinya ini. Kalau yang ini saya ambil, konsekuensinya ini. Jadi bapak tahu kan itu. Nah pilihan biasanya saya serahkan ke yang bersangkutan. Kalau bapak atau ibu pilih yang A, ya itu kalau terkait dengan personal ya. Yang A berarti dengan ini. Itu pilihan. Jadi saya memberi pilihan ya. Iya, Bapak. Itu bapak yang. Kalau bapak pilih ini, maksudnya ini bapak nanti ya harus tanggung yang ini. Ya, Sehingga pilihan bukan dari saya. Nah, jadi saya berusaha untuk yang bersangkutan memutuskan sendiri dengan saya melihat alternatif aja. Jadi biar juga belajar mengambil keputusan juga ya. Mencari solusinya sendiri. Iya. Kalau diambil misalnya ambil yang A ya, yaitu itu pilihan dia. Maksud sudah tahu kondisinya. Yang B sudah harus sudah enak. Jadi biar sendiri. Iya. Kemudian kira-kira adakah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, biasanya yang paling penting adalah melibatkan lebih banyak pihak untuk mengambil keputusan. Artinya itu yang paling efektif itu Bapak ya. Kita kan bisa mendengar usulan dari mungkin lebih banyak orang ya, saran lebih dari banyak orang, saran usulan atau dari banyak orang itu kita bisa biasanya gitu yang paling efektif. Kemudian Bapak, ini hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentu mungkin keputusan yang saya ambil itu baik, tapi mencederai keadilan itu aja. Baik tapi mencederai keadilan. Itu satu. Yang kedua, baik tapi melanggar aturan. Nah kalau melanggar kan benar ya, kalau aturan benar, tapi belum baik. Baik bagi siapa? Mungkin bagi yang bersangkutan, bagi yang lain. Itu juga. Terus jadi dilema. Jadi ada yang sesuai aturan, tapi nanti ada dampak tertentu ke misalnya individu. Ya, bisa juga. Nah, tapi kalau kita sedikit ambil kebijakan, namanya kebijakan biasanya tidak sesuai aturan, itu baik itu bagus, mungkin, tapi tidak sesuai aturan, itu bisa dilema juga ya. Ya itu. Iya Pak, ternyata penuh dilema Bapak sebagai pemimpin. Kemudian Bapak, jika Bapak mengalami dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau langsung menyelesaikannya di tempat atau butuh prosedur-prosedur tertentu dalam penyelesaian? Biasanya kita lakukan dulu ya, ada beberapa kasus yang memang bisa langsung diputuskan ya, yang sifatnya itu mungkin ringan, ada yang berat. Yang berat itu mesti butuh prosedur karena mungkin memerlukan data tambahan ya. Memerlukan juga informasi tambahan yang tidak bisa langsung kita peroleh. Misalnya data itu atau informasi itu harus kita peroleh dari komprehensif ya, dari orang tua, dari komite, mungkin ya, dari para ahli atau mungkin dari pihak-pihak yang kompeten lainnya yang harus kita libatkan dalam mengambil keputusan. Sehingga kalau itu yang dibutuhkan otomatis kita punya tahap ya, punya jadwal untuk menyelesaikannya itu ada tahap-tahapnya. Lihat kasusnya dulu Bapak. Iya, lihat kasusnya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema? Ya, bahwa kita harus bijak ya, dalam arti seringkali kita dibenturkan antara peraturan dengan
kebijakannya karena untuk kebaikan bersama. Artinya ketika kita itu mengambil kebijakan karena untuk kepentingan bersama, kita harus melanggar aturan. Jadi harus bijak saja, bijak. Tapi tidak selalu kita ambil kebijakan. Itu memang kalau saya diambil kebijakan itu nampaknya mungkin secara panjang, secara nanti cara jangka panjang itu buruk atau tidak baik, kita tidak ambil. Kalau cuma kebaikan itu kebijakan hanya baik untuk kepentingan sementara, mungkin tidak diambil ya. Kita tetap fix pada aturan aja. Saya melihat juga yang seandainya harus ambil kebijakan yang notabene kan berbeda dengan aturannya. Tapi untuk jangka panjang mungkin lebih baik ya, mungkin kita ambil. Ya Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Sama-sama, Bu Suhada, semoga sukses ya. Amin amin, semoga Bapak selalu sehat dan dilancarkan. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mohon maaf Bapak ada waktu? Oh iya, enggak apa-apa Bu, monggo. Ya, Ada apa Bu? Begini Bapak, Ya. saya ini ada tugas untuk mewawancarai Iya. pemimpin atau kepala sekolah di sini dalam rangka menyelesaikan tugas JGP saya, Iya. masalah pengambilan keputusan seorang pemimpin Bapak. Iya. Monggo. Begini Bapak, pada diklat yang sedang saya pelajari ini, dalam suatu permasalahan itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kan ada istilahnya dilema etika Bapak. Iya. Ya, di mana permasalahan itu kita dihadapkan pada dua permasalahan yang benar sama benar Iya. gitu Bapak. Terus kemudian yang kedua itu ada yang istilahnya itu bujukan moral Bapak. Jadi pada bujukan moral itu kita dihadapkan pada permasalahan benar dengan salah begitu Bapak. Nah di sini. Terus yang jadi pertanyaan apa Ibu? Oh iya, yang ingin saya tanyakan Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, kemungkinan Bapak sering menghadapi kasus seperti itu, terutama dilema etika Bapak ya. Iya. Nah, iya. Jadi mohon sudinya Bapak untuk menceritakan permasalahan itu beserta cara penyelesaiannya. Iya. Terima kasih Bu. Memang sekolah itu kasusnya bermacam-macam di sekolah Bu. Ada memang kasus itu anak itu semangat untuk belajar tapi orang tuanya tidak mampu. Ini ada semacam dilema kasus. Anak semangat, orang tua tidak mampu. Ini kan dilema. Mau diteruskan, orang tua tidak mampu untuk membiayai. Terus bagaimana caranya? Caranya, langkah-langkahnya kita itu harus dianalisis dulu permasalahannya itu apa, kok sampai seperti ini. Setelah kita tahu betul masalah apa yang kita selesaikan, nanti kita panggil yang terkait, antara orang tuanya kita dengan anaknya kita panggil, atau kita ada semacam pendekatan antara guru dengan orang tua, dengan guru dengan siswa. Kemudian setelah itu cara menyelesaikannya, nanti akhirnya masalah itu nanti ketemu, nanti pasti ada solusinya. Solusi itu nanti sekiranya anak itu tetap sekolah dan bisa membantu kedua orang tua, insya Allah ini ada solusinya. Kalau nanti ini bisa dimusyawarahkan antara siswa, orang tua, dan juga. Berarti selama ini pernah ada permasalahan di mana ada seorang siswa yang dari keluarga tidak mampu disuruh berhenti, tetapi anaknya semangat belajar gitu Iya, Bapak. Terus terus solusi konkret dari pihak sekolah itu bagaimana Bapak? Ya seperti dengan Tetap cara melanjutkan seperti gitu, itu, Bapak, iya. tetap melanjutkan. Tetap sekolah itu, tetap anak itu harus dilanjutkan, cuma dengan cara apa? Dengan ada dispensasi waktu, harus bisa membagi waktu lah. Oh begitu, iya Bapak ya. Terima kasih. Kasihan anak-anak masa depannya Bu kalau seperti itu Bu. Iya betul Bapak. Iya. Apalagi pendidikannya. Dan ini memang wajib, anak itu selama seperti itu wajib menerima pendidikan. Iya Bapak. Iya.
Dan selama ini Bapak setiap ada permasalahan itu bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi mana itu permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, mana yang berhubungan dengan bujukan moral? Memang kasus yang seperti itu sudah tampak. Kalau seperti itu contohnya itu kan dilema etika. Kalau memang bujukan moral itu anak-anak itu kadang-kadang memang semangat cuma dipengaruhi oleh lingkungan, oleh temannya sendiri sudah tidak masuk. Ini sangat berbeda sekali dan cara penanganannya ini juga berbeda. Mungkin ini lebih mudah daripada yang dilema etika. Dengan kata lain berarti yang untuk bujukan moral itu ketika ada pelanggaran Bapak ya? Ada pelanggaran dari siswa kalau permasalahan itu dengan siswa. Karena gini, orang cari ilmu itu siswa untuk bisa menuntut ilmu seperti ada 3 komponen. Ada memang ada guru, ada orang tua, ada siswa. Memang semuanya ini kita itu harus menyatu, harus tetap semangat. 3 komponen harus saling melengkapi begitu Bapak ya? Saling mendukung. Ya. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana itu masalah dilema etika Bapak? Kita sebelumnya jangan langsung gurusu mengambil keputusan. Kita itu dimusyawarahkan dulu, didekati dulu, ada semacam pendekatan kepada pihak-pihak tertentu seperti orang tuanya kalau memang terlibat orang tuanya, kalau ke siswa ya harus ada pendekatan kepada siswa. Nanti ketemu permasalahan apa, nanti solusinya itu ketemu. Berarti harus melalui pendekatan terlebih dahulu Bapak ya? Atau dengan cara bermusyawarah. Kemudian Bapak dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini mungkin langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak ambil untuk mengambil keputusan? Ya, prosedur ataupun langkah-langkah yang biasa kita ambil ya yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan cara ya musyawarah. Semua pihak Bapak ya? Iya. Musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait yang tadi itu. Kalau masalahnya dengan siswa berarti siswa dan orang tua begitu Bapak ya? Iya, misalnya tidak melibatkan rekan guru gitu Bapak? Untuk sementara tidak. Oh, sama. Iya, untuk sementara dengan tahap awalnya seperti itu. Tapi setelah ini maka kita hasilnya dari ini kita itu nanti musyawarahkan lagi kepada perangkat sekolah ataupun kepada teman-teman yang lain. Solutif sekali ya Bapak ya, luar biasa. Kemudian di sini Bapak, hal-hal apa saja Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini Bapak? Ya, kalau kita mengambil keputusan yang sangat efektif, yang dianggap paling efektif selama ini begitu tuh Bapak? Oh, ya itu sebelum kita punya keputusan ataupun punya kebijakan, ya kita dimusyawarahkan dulu dengan teman-teman kita yang lain. Karena apa? Karena ketika nanti keputusan ataupun kebijakan yang sudah dikeluarkan, nanti takutnya akan bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga nanti visi dan misi kita, tujuan kita ini tidak akan tercapai dengan maksimal. Luar biasa, ternyata Bapak Musemil ini selaku kepala sekolah itu sangat demokratis Bapak. Iya, mengedepankan musyawarah. Kita belajar pada orang-orang yang lebih tahu. Iya. Kemudian selama ini Bapak mungkin pernah mengalami tantangan Bapak dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan pasti ada. Semua permasalahan itu resikonya pasti ada, tapi kita itu belajar daripada resiko, daripada kejadian. Kita jangan mundur karena ada resiko, jangan takut dengan resiko. Resiko justru adalah suatu pembelajaran bagi kita. Artinya pembelajaran baru yang sebelumnya kita menemukan pembelajaran yang seperti itu. Sehingga kita itu ke depannya kita itu harus lebih berhati-hati lagi. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Experience
is the best teacher. Luar biasa. Luar biasa Bapak Iya. Kepala Sekolah. Kemudian Bapak, ketika Bapak menghadapi suatu masalah dilema etika dalam penyelesaiannya itu atau dalam pengambilan keputusannya itu, apa Bapak memiliki jadwal tertentu atau misalkan langsung menyelesaikan di Oh tempat? tidak Bu, tidak. Jangan Masih langsung hukum. kita itu langsung seperti hukum rimba, langsung kita menemukan suatu kasus langsung kita dor di tempat. Tidak, kita ada tahapan terlebih dahulu, ada dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kebijakan ataupun keputusan. Lebih baik kita musyawarahkan dulu dengan teman-teman kita, dengan teman-teman dulu atau dengan pihak yang lain, bagaimana nanti keputusan kita ini yang seperti apa gitu, yang enak supaya sama-sama kita enak. Apa kalau seumpamanya tidak enak, nanti akan terjadi semacam balance untuk dalam visi dan misi kita. Luar biasa. Iya. Berarti ketika ada suatu dilema etika, Bapak masih membicarakan dulu, dianalisis dulu, Iya, gitu Bapak ya, dianalisis tidak dulu, langsung tidak langsung ngambil keputusan. Tidak. Gitu, luar biasa Bapak. Kemudian di sini mungkin ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam membantu proses pengambilan keputusan. Kita ya harus ya didukung dengan yang lain, gitu loh. Didukung dengan teman-teman yang lain, ataupun dengan masukan-masukan dari yang lain, gitu loh. Dan kita itu semerta-merta punya jabatan langsung kita yang paling benar, tidak. Kita butuh sharing pada teman-teman yang lain, butuh masukan. Siapa tahu pendapat kita tidak cocok dengan yang lain, kita sharing. Harus sharing, iya, sama dengan semua Iya, rekan guru dan iya, sebagainya Bapak. iya. Iya. Kemudian yang terakhir ini Pak, Iya. dari semua yang Bapak sampaikan tadi, Iya. pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ada semuanya itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah dari kejadian itu adalah pelajaran yang terbaru, jadikan pengalaman. Yang kedua, kita ini sebelum mengambil kebijakan ataupun keputusan itu harus lebih berhati-hati dengan adanya kasus dan pengalaman yang kita pernah kita jalani. Itu Ya, benar ya Bapak ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik, bijaksana. paling bijaksana. Is the begitu. best teacher, kan? Iya betul, luar biasa. Ryan is the best teacher. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Ya, Bapak. sama-sama Bu. Iya, terus kesidanya juga menyempatkan waktunya Iya, untuk saya sama-sama. pribadi. Sekali lagi Iya. terima Apakah kasih. Ibu udah nanti buka puasa di sini? Kalau memang Cuma adanya kurma dengan air. gitu ya Bapak, nanti dipertimbangkan ini. Iya, iya. Ya, terima kasih Bapak atas Iya. waktunya. Semoga Bapak Iya. selalu sehat dan Amin. dilancarkan semua urusannya Amin. Bapak. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.